Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as-salan nasa syu'baw wa qabaila li'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim ala nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Al-mu'minu man amanahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Wal muhajiru man hajaro ala man habballahu anhu. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan salam pada junjunan umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in dan para salafus shalihin, dan kepada seluruh umat kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mimma syarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah. Dan tiada lupa pula khususon walasiman pada seluruh jamaah ribat manu hikmah dimanapun berada. Dan Al-Fakir berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga para jamaah ribat manu hikmah dimanapun berada dirahmati Allah, diberi taufik dan hidayah oleh Allah, dan apapun tujuannya, hajatnya, keinginannya, perjuangannya, cita-citanya yang diperjuangkannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seandainya sekarang lagi diuji, dicoba, semoga cepat diangkat ujian cobaan dan diganti oleh Allah dengan kenikmatan dan kesuksesan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga diberi turunan yang menjadikan generasi yang begitu berguna buat bangsa, nusa, agama, dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena negara ini, siapa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan selain para keturunan kita semua? Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentu yang cinta terhadap negara ini ya tentu adalah pribumi. Yang namanya pribumi itu pasti mencintai. Ya beda dengan pendatang. Kalau pendatang kan ya mungkin ada yang mencintai, ya mungkin ada yang tidak, ya namanya juga pendatang seperti itu. Jadi kalau kita sebagai pribumi ya otomatis pasti apapun dibela-belain karena cinta terhadap tanah airnya. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah keturunan kita, semoga dijadikan generasi pemegang estafet kepemimpinan dan menjadi penjaga negara ini. Insya
Allahu amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurat, yaitu kedahsyatan surah Al-Muluk, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhirih. Jadi kedahsyatan, wasiat, kegunaan, faidah surat Al-Muluk ini sangat luar biasa untuk kedudukan, kepangkatan, kewibawaan, keduniaan, tentang hal goib ya. Ini kalau berbicara tentang hal goib berdarenta nih. Banyak ya saudara-saudara kita alergi dengan goib ya. Kalau berbicara goib ya langsung aja keluar tahayul, hurafat, halusinasi ya, berbagai macam seperti itu. Padahal kita sangat mempercayai kegoiban. Kita ya alam barzah kan goib, kita belum kan. Hanya cerita-cerita, berita-berita kan tentang alam kubur begini, tentang alam mahsyar begini, tentang sirat begini, tentang jahanam ya, sakor begini, syair begini, begitu juga surga. Itu semua baru berita, itu semua goib. Kenapa kita kalau berbicara tentang goib, masalah jin, masalah iblis, kita alergi seperti itu? Subhanallah. Padahal ini adalah benar-benar ini istilahnya dalam Al-Quran ada, ya tentu diserahkan, dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Jadi sebenarnya bukan masalah aneh. Jadi sesuatu apapun harus kita buka, bongkar sejelas-jelasnya agar kita umat Islam tidak ada simpang siur. Jadi ini kan umat Islam ya. Umat Islam dengan umat Islam. Ustadz ini, kiai ini bertengkar tentang hal itu. Terus kata ustadz ini, kalau orang yang mengaku ketemu dengan jin itu adalah jangan dengar, itu adalah pembohong. Terus ada lagi ustadz ini, wah kalau ada orang mengatakan pernah bertemu dengan jin itu adalah jangan didengar. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Tidakkah kita begini saja? Kalau ada, ya udah, memang masalah jin itu memang di Al-Quran ada, di dalam kitab-kitab para ulama diterangkan oleh para ulama, bahkan para ulama-ulama kita banyak yang nikah dengan jin, ya tentu jin Islam seperti itu. Banyak ulama-ulama kita, para aulia-aulia kita yang menikah dengan jin Islam. Bahkan punya murid jin, bahkan punya guru jin. Jadi guru juga ada yang dari jin ya. Jadi ada satu jin juga berpangkat wali seperti itu. Jadi ini kan Allah sudah jelas menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Kenapa kita alergi dengan itu? Ya tentu di situ ya kalau kita memang kepada apa? Misalnya ada orang yang membohong ya, ada orang yang membohong ngaku bertemu dengan jin itu kan istilahnya, terus ngomong-ngomong itu mah resiko. Kalau masalah tentang berbohong, mau masalah jin, mau masalah mobil, mau masalah motor, mau masalah fikih tauhid pun ya, kalau orang yang berbohong ya banyak aja yang berbohong seperti itu. Jadi jangan kita justru malah melibas, justru kita malah menyapu masalahnya, jangan. Jadi itu adalah oknum-oknum di setiap apapun, oknum itu pasti ada. Di area apapun, oknum itu pasti ada, seperti itu. Jadi kalau di satu gudang itu banyak tikus, jangan dibakar lumbungnya, ya tikusnya aja kita ambil, kita hilangkan tikusnya saja, seperti itu. Jadi ini surah Al-Muluk. Kalau kita amalkan, kita bisa oleh Allah dikasih tahu atau diberi ilmu tentang gaib seperti itu. Jadi kita bisa melihat jin, terus kita juga bisa diberitahu oleh Allah sesuatu rahasia-rahasia, misalkan apa? Ya misalkan di besisir anu ada anu, silahkan ambil, seperti itu.
Ya ini kan Allah yang memberitahu seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan kita diperdebatkan. Jangan. Jadi kalau kita memang ahli kita di dalam fikih, ya kita nerangkanlah sesuai dengan keahlian kita di dalam fikih. Kalau keahlian kita di dalam ilmu tasawuf, ya kita terangkan sesuai dengan keahlian kita di hal ketasawufan, dan begitu seterusnya. Jangan sampai kita menyalahkan, menyerang, menyesatkan, mentolol-tololkan, menggoblok-goblokkan orang yang tidak seilmu dengan kita. Jadi kan kita begini. Jadi Allah memberikan ilmu kepada kita, tidak seutuhnya semua ilmu diberikan ke kita, tidak. Ya meledaklah, enggak bisa. Jadi tetap Allah memberikan kepada kita ilmu itu menurut prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dari mulai kecil sampai mati tidak pernah melihat jin, setan, ada. Tapi ada orang yang masih kecil udah berhubungan, udah masuk ke alam jin, udah kenal, udah interaksi, ada. Ada orang juga ya mengenal alam jin, alam gaib setelah dewasa, ada. Jadi ada yang diusahakan, ada yang memang pemberian Allah langsung. Jadi jangan kita kotak-kotakan, jangan kita amburadulkan tentang ilmu keislaman. Jadi ilmu Islam ini adalah ilmu yang sangat luas seperti itu. Jadi Islam ini adalah suatu agama yang ilmunya sangat luas dan dalam. Jadi jangan dipakai pecah, jangan. Jadi sesuatu yang kita belum bertemu, yang sesuatu belum kita paham, yang sesuatu belum kita mengerti, ya sebaiknya kita belajar seperti itu. Kalau saja kita tidak belajar, udahlah, saya nggak perlu hal begitu. Ya udah, jangan menyerang, menyalahkan orang yang di bidang itu. Intinya apa? Ya intinya artinya ayo kita bersatu. Kita bersatu di dalam Islam. Tidak ada perbedaan yang disebut sesat, tidak ada. Di dalam Islam, kenapa di dalam Islam banyak ilmu? Ya itulah, ilmu di dalam agama Islam itu sangat luas dan dalam. Jadi saking luas dan dalamnya ilmu, sehingga kita tidak bisa memiliki semua ilmu. Jadi yang kita tidak tahu itu adalah kebodohan kita, yang kita tahu itu adalah anugerah pemberian dari Allah kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi ya Al-Fakir bodoh lah, Al-Fakir nggak tahu apa-apa Al-Fakir. Ya, cuman nih berbicara ya sekedar apa? Sekedar ngobrol lah, sekedar ngobrol dan sekedar pengalaman seperti itu. Jadi Al-Fakir tidak terlalu lebar lah. Yang jelas ayo kita bersatu, kita menyatu dan jaga persatuan kesatuan kita. Jangan sampai kita menyalahkan, jangan sampai kita menyerang, jangan sampai kita merasa aku yang lebih pintar. Jangan. Kita sama saja. Nggak ada yang pintar. Kita sama aja. Kita sama saja. Ya cuman Al-Fakir sekali lagi, kalau kita diberi ilmu oleh Allah tentang fikih, ayo gali, sebarkan sehalus-halusnya. Yang kita diberi ilmu oleh Allah tentang masalah pergoiban, masalah perjinan, persetanan, peiblisan, kita tahu hal itu, ya ayo silahkan bicara hal itu. Yang penting jangan bohong. Jadi jangan bohong itu bukan kepada ahli kebatinan saja, ke seluruh orang. Jangan berbohong. Entoh bohong itu adalah haram, dilarang di dalam agama Islam. Ya mungkin di dalam semua agama. Insya Allahu amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ketertiban persatuan itulah yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus senang. Ada berbagai macam ilmu di Nusantara, ilmu ini, kita senang. Walaupun kita tidak memiliki, tidak diberi oleh Allah ilmu yang diberikan kepada orang lain. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi bukankah Nabi kita telah bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min yadihi walisani. Yang dinamakan orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan saudaranya
menyelamatkan dari lisannya, menyelamatkan dari tangannya. Kenapa kita suka mencerca orang lain? Kenapa kita sering menyerang orang lain? Na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita hindari, ayo kita jauhi, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu. Ilmu kita semua tidak ada yang sempurna. Ayo kita saling mengisi, saling berbagi, saling ya saling memberi pemahaman. Jadi ayo, siapapun itu jangan merasa lebih, jangan merasa lebih. Kita semua sama, insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi surat Al-Muluk ya. Sekarang sebelum Al-Fakir ke pengijajahan, ringankan tangan sebentar untuk subscribe ya, yang belum atau yang baru menemukan channel Al-Fakir. Subscribe, klik dan share, bagikan video ini kepada siapapun, handai tolan, saudara, kenalan, keluarga. Untuk apa? Ini kemanfaatannya luar biasa. Karena tujuan utama adalah apa? Adalah zikrullah. Walaupun faedahnya ini adalah untuk supaya kita ingin oleh Allah dimudahkan rezeki meli, ingin dibukakan hal gaib, ingin diberi ilmu, ingin diselamatkan. Ini khosiatnya berbagai macam, ini multiguna. Jadi untuk keselamatan iya, untuk keduniaan iya, untuk tentang hal gaib iya, untuk ilmu ladun iya, ya untuk penjagaan dohir batin iya. Jadi ini sangat luar biasa seperti itu. Jadi pertama ini tulis dulu hadaratnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikati ilahil muqarrabin al-uluwiyati basufliya, khususan hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajri wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atil wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin, khususan hadrati Nabiullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud wa khususan hadrati Nabiullah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa hadrati Sayyidatina Khadijatul Kubra al-Batuli wa hadrati Sayyidatina Fatimah Tajaro binti Rasulillah wa hadrati Sayyidina Hasan wal Husain wa ummi al-Fatihah. Wa hadrati jami'i auliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib, khususan hadrati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra al-Fatihah. Wa hadrati jami'i ulama illah fil masyariq wal maghrib, khususan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan, khususan hadrati ila hadrati Syekh Ustadi man ajajain hadza, khususan hadrati Abi Wami Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi setiap kita membaca Al-Fatihah, kita harus membaca surah Al-Fatihah satu kali, itu dari alhamdulillah sampai walad dolin. Terus setelah itu baru kita membaca surat Al-Muluk ya, atau Tabarok itu. Berapa kali? 3 kali. 3 kali, terus baca. Setelah beres 3 kali, itu baca ayat ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir 2012. Ini di wiridnya setelah sembahyang tahajud malam. Terus setiap kalau ini sudah, ini kan puasa ya, jadi kita pakai puasanya puasa mutih ya, jadi puasa mutih ala aribat ya. Jadi puasa mutih kalau di Cirebon mungkin disebutnya abrehom ini, tapi di aribat Manul Hikmah ya udah disebut mutih begini, seperti itu. Jadi nasi putih ya udah garam saja seperti itu. Tapi kalau kira-kira kita belum kuat, ya sangu putih ya, atau nasi putih dengan tempe tahu. Tapi tempe tahu bumbunya jangan pakai Raiko Masako yang hebat-hebat lah maksudnya. Ya cukup garam saja. Jadi ini puasanya 11 hari ya, atau 17 hari, atau 21 hari. Kita pilih aja yang srek dengan kita. Srek dengan kita. Insya Allah kalau ini kita sudah amalkan, nanti bisa dibaca seminggu sekali saja. Bisa seminggu sekali saja. Dan kalau kita ada sesuatu masalah, misalkan ingin mengetahui yang sudah tadi Al-Fakir katakan, ya baca
ini 3 kali ya, terus alaihi alamu man wa atiful khabir itu 2012. Langsung minta kita kepada Allah apa keinginan kita. Insya Allah ini multiguna. Insya Allah ini multiguna. Tuh, jadi ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun, handai tolan, saudara, kenalan, keluarga, atau siapapun yang menemukan, yang melihat ya, yang mendengarkan video Al-Fakir ini. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Terus ada soal, bagaimana Kiai kalau belajar amalan, wiridan tentang ilmu hikmat dari YouTube, itu boleh enggak? Ada yang begitu. Ya boleh, kenapa enggak boleh? Yang tidak boleh itu, kita misalkan mendapat buku ya, mendapat buku atau menemukan buku, terus dibaca di situ ada seperti begini, hadorotnya ini, wiridnya ini, baru itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ya takut ada apa-apa. Satu, kita kemana kita untuk mencari informasi seperti itu. Jadi Al-Fakir ini pernah ya, Al-Fakir ada ya, Al-Fakir enggak disebutkan kampung dan namanya ya, ini kode etik ya. Jadi ada satu orang yang dia mengamalkan satu amalan hijib ya, amalan hijib, tapi tanpa guru, maksudnya dia menemukan di buku lah seperti itu. Jadi langsung dia bacakan. Setelah dia wirid, ya langsung kedatangan khodam 9 khodam. Jadi khodam 9 itu ya tinggi besar ya, kata dia tinggi besar, langsung begitu langsung nyamperin, langsung masuk ke mulut gitu, masuk ke mulut, yang semua itu masuk ke mulut dia. Akhirnya dia kan ya seperti gila seperti itu. Jadi dia itu dalam 9 hari itu enggak makan, enggak minum, cuman merokok saja. Tapi ya itu, gelas dimakan seperti begitu, gelas dimakan, sendok seperti dimakan. Terus ya udah diobati, dibawa ke rumah sakit ya, rumah sakit juga yang nggak mau ya, di rumah sakit ngamuk itu kan, ngamuk ya. Akhirnya rumah sakit juga ini mah nggak sanggup lah, akhirnya dibawa pulang. Terus di kampung juga kan yang mengobati seperti itu kan tidak mudah juga gitu kan ya, harus ahli ya, maksudnya harus ahli di bidang seperti ini juga gitu kan. Sedangkan yang ahli bener-bener ahli di bidang begini ya jarang juga gitu. Jadi kalau orang yang sekedar yang ngobatin biasa ya di kampung banyak. Tapi kalau yang memang khusus tentang sampai ke dunia masalah pergaiban kan masih jarang seperti itu. Ya akhirnya ya seperti itulah. Udah yang ngobati udah dari mana berbagai macam pengobatan ya, akhirnya ada yang memberi air gitu, airnya kan di gelas airnya langsung dia sambar gitu kan, langsung dia rebut, langsung dimakan dengan gelasnya seperti itu. Ya akhirnya kan orang pada takut seperti itu. Ya enggak begitu aja, kadang-kadang orang yang ngobatin juga ditendang seperti itu. Jadi udah ngomong bukan ngomong bahasa kita lagi, udah ngomong ya bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh umum seperti itu. Ya Al-Fakir seorang yang bodoh, Al-Fakir seorang yang hina, Al-Fakir seorang yang doim seperti ini, ya diberi kuasa oleh Allah atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang ke Al-Fakir ya tentang menerangkan seperti Al-Fakir takutlah. Al-Fakir takut, tapi walaupun bagaimana ya Allah akhirnya menakdirkan Al-Fakir untuk datang ke situ. Ya Al-Fakir datang ke situ. Ya dia ngomong yang seperti itulah gitu. Dan Al-Fakir ditakdirkan, dia kan bicara seperti ini ke Al-Fakir kan. Begitu datang Al-Fakir, dia bicara seperti apa? In habik, disne, et dawe like adrenais, zid efin, hage desnois.
Hordelaik the nice hen ismi ke the light net hoik the snewit hordelais. Wah, kata Al-Fakir, kenapa itu? Udah ya nggak apa-apa katanya. Ya tadi ngomong apa? Wah, nggak ngomong apa-apa, sembuh. Nggak dikasih air, nggak dikasih apa-apa, sembuh sendiri. Yaitu bukan Al-Fakir hebat, Al-Fakir orang bodoh, Al-Fakir orang hina, Al-Fakir orang lemah, Al-Fakir bukan ustadz, Al-Fakir bukan kiai, Al-Fakir bukan buya, bukan. Cuman ya Allah menakdirkan seperti itu. Al-Fakir datang ke situ ngomong seperti itu. Ya Al-Fakir bilang, itu ngomong apa itu? Ah, nggak ngomong apa-apa. Kok dia disadar jadi sembuh seperti itu? Ya itulah seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti demikian tidak boleh kita ributkan, ya, tidak boleh rebutkan. Seperti kemarin ya, adanya apa? Mama Gufron seperti itu. Ya Mama Gufron, yang nggak usah kita ributkan lah. Kenapa? Ya Allah memberikan kelebihan, keampuhan, kehebatan kepada dia yang tidak diberikan kepada kita semua. Ya kita hargain. Ya mungkin kita diberinya kehebatannya ya di dalam hal bidang mungkin fikih, tauhid dan sebagainya, atau misalkan kita bisa menghafal hadis misalkan apa? 10 hadis atau misalkan 20 hadis atau misalkan bisa hafal 100 hadis, ya itulah kelebihan kita. Jadi yang hadis yang kita hafal, yang pemberian Allah, ya kita jangan untuk menyalahkan orang, jangan untuk mendebat orang, jangan untuk menyerang orang, ya pakai oleh kita isinya. Jadi apakah hadis itu isinya, kita amalkan, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi jangan kita untuk mencari, meneliti, mengintip kesalahan orang lain. Ya lebih baik kita intip kesalahan kita sendiri, perhatikan kesalahan kita sendiri. Jadi jangan memperhatikan, menelusuri, mencari kesalahan orang lain. Carilah kesalahan kita sendiri, insya Allahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terkecuali kita mau memberi nasihat itu open, ya tentu kalau nasihat itu kita ikut kepada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wajadilhum billatihi ahsan. Ya kita dengan ucapan, dengan kata-kata yang indah lah, yang baik. Jadi jangan ada cercaan, jangan ada hinaan, jangan ada semacam pelecehan, jangan. Ya, sayangilah saudara kita itu, siapapun itu yang namanya orang Muslim. Kita jaga harga dirinya, kita jaga darahnya, kita jaga amalnya, kita jaga segala macamnya. Jadi seperti menjaga diri kita sendiri. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan iman seseorang itu sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ya kita pakai hadis itu, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silahkan kita berbicara menurut kapasitas kita, silahkan kita bicara menurut pengetahuan kita, silahkan kita bicara, silahkan kita amalkan, ajarkan apa yang kita tahu, tapi jangan menyerang, menyalahkan, menyesatkan orang lain, insya Allahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, jadi kembali lagi kepada surat Al-Muluk. Ya itulah Al-Fakir Billahi ta'ala. Amalkan, silahkan. Jadi walaupun ini di YouTube, tapi karena Al-Fakirnya ada, nomor WA, nomor teleponnya ada, ya sama saja dengan ketemu lah. Silahkan amalkan. Yang penting kalau mau mengamalkan, ya ucapkan qabilatu dan catat nomor wa Al-Fakir. Ada apa-apa, telepon saja, hubungi Al-Fakir seperti itu. Dan kalau mau datang ke tempat Al-Fakir, ya itulah
lebih utama. Jadi kita bisa lebih ngobrol panjang lebar. Karena di dalam bidang area al-hikmah ini, atau di dalam bidang area fikih, tauhid, tasawuf, apapun itu ilmu, ya kita harus bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Atas hujatan seperti apa? Debatan seperti apa? Ya, misalkan kalau ditanya ini hukumnya bagaimana, ini zaman nabinya bagaimana, ini kitabnya dari mana, keterangannya seperti apa, Qurannya mana, hadisnya mana, ulamanya, kita harus bisa menjawab. Itu kan Imam Ghazali kan bersabda seperti itu. Imam Ghazali berstatement seperti itu. Jadi apapun yang kita pegang ilmu kita harus bisa memutuskan, mengalahkan orang yang mendebat, menghujat kepada kita. Ya tapi ya seperti itulah. Jadi jangan kita berdebat ya di dalam medsos. Malulah kita kepada orang. Lebih baik kita tabayun saja. Ya kita japri atau kita datang ke tempatnya lebih utama seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya Islam itu adalah agama yang benar-benar seperti satu bangunan. Jadi tidak ada yang salah lah, seperti itu maksudnya. Apapun pendapat orang, yang penting ada referensi, yaitu jangan disalahkan. Yang penting ada referensi aja, jangan disalahkan. Terkecuali tidak ada referensi, ya baru kita ya beri referensi oleh kita. Jadi jangan kita serang, jangan kita sesatkan, ya kita beri nasihat dan beri ilmunya oleh kita. Kalau kita memang memungkinkan untuk memberi ilmu, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, karena yang namanya kebaikan, yang namanya ilmu, bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, dzalatul mu'minina wajada ittaqatoha. Jadi yang namanya kebaikan itu, semua orang mukmin itu kehilangan. Kehilangan apa? Ya maksudnya kalau ada orang yang memberi arahan, yang memberi pelajaran, yang memberi ilmu kepada kita, ya jangan kita marah. Ya justru itu subhanallah gitu kan, kebaikan yang kita tidak temukan atau kebaikan yang hilang daripada kita, ada orang lain memberikan kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Intinya apa? Artinya apa? Jangan ada permusuhan, jangan ada saling menjelekan, jangan ada saling menghinakan, jangan ada saling merendahkan. Ayo kita saling angkat mengangkat, saling menghargai, saling memuliakan. Insya Allah itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sepintar apapun manusia, sehebat apapun manusia, seluas apapun pengalaman wawasan manusia, kalau masih menyalahkan orang, menghina orang, merendahkan orang, apalah artinya? Tidak ada bedanya dengan iblis. Iblis berkata, "Ana khairu minhu." Aku lebih bagus daripada dia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sifat iblis, keangkuhan iblis, jangan kita ambil. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita saling menasehati, mari kita saling berbagi, mari kita saling mengisi, tentu dengan cara yang baik, indah, elok, nikmat untuk dicerna. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi silahkan ini di aurad, diwiridkan, al-fakir diijazahkan, ridho lillahi ta'ala. Al-fakirnya ada, nomor wa-nya ada, walaupun tidak ketemu silahkan. Jadi kenapa al-fakir bilang seperti itu? Karena ada di antaranya saudara kita yang mengatakan jangan mengamalkan amalan dari YouTube seperti begitu. Ini enggak boleh begitulah. Jadi sekarang kan dunia YouTube seperti itu. Jadi kadang-kadang orang untuk mendatangi ya karena enggak ada waktu, kena sibuk, kena istilahnya terkendala dengan biaya juga transportasi, ya udah. Yang penting jelas ada orangnya, ada nomor WA-nya, bisa dihubungi seperti itu. Jadi ya kita kembalilah kepada fikih ya. Fikih tentang makmum, Kan syarat makmum itu kan apa? Syarat makmum kan ada hitungannya, ada meternya kan. Jadi mau kita nih makmum, jadi makmum, imam. Jadi imam itu
pintu-pintu jangan ditutup gitu kan, jangan ditutup. Jadi kalau pintu itu ditutup rapat, kita makmum di belakang, itu meruksak tentang imam dan makmum kita, karena antara imam dan makmum itu diumpamakan kalau kita mau nyemperin bisa seperti itu. Jadi ya tidak jauh lah dengan seperti hal pengijazahan seperti ini. Jadi ijazah seperti ini pun ya kalau kita memang ada kontaknya, ada tahu orangnya, bisa kita untuk mendatanginya, ya silahkan diaurodekan seperti itu, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti itu. Hanya inilah sekilas saja ya Al-Fakir, mohon maaf atas salah dan hilaf dan keliru. Al-afu minkum, innallaha ma'ana. Allahumma la tu'ahidna inasina wahtuna rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltu ala min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.